Assalamualaikum sahabat Kiki, kembali lagi dengan saya Dewi Utomi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Masih di jalur musik nostalgia Indonesia, masih di Kiki Radio, biangnya musik nostalgia Bandung. Nah sahabat Kiki, apa kabarnya nih hari ini ya? Soalnya dari kemarin kita libur, dan hari ini masih pada libur kan? Nah ini ada dapur, halo dapur Mama Belik, apa kabar? Buat semua yang udah masuk ya, Neng juga. Pagi-pagi hari ini lumayan cerah ya, lumayan cerah. Sepertinya ibu-ibu sudah mulai meracik-racik nih ya. Soalnya stok daging banyak. Cuman tetap ya ada di jangan terlalu los, soalnya kalau usia 40 ke atas harus sudah mulai berhati-hati. Nah yang penting masak dagingnya harus benar. Nenden Sinta, halo apa kabar, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pagi ini kita kasih satu lagu dari Farid Harja dan Bani Adam ya. Satu lagu yang berjudul, ada permintaan nih ya dari sahabat Kiki, Pahlawan Sudirman. Yuk kita kasih ya, langsung cus. Dan dari ini siapa nih? Mbak Indri. Halo Feni, libur Fen? Masih menikmati liburan ya? Yang mau request boleh ya? Libur, benar. Kita dulu pernah ketemu di Secang. Oh iya, halo. Berarti waktu acara Korsa ya? Dari ya, acara Korsa. Nanti kita ada acara lagi, insya Allah bulan Juni. Halo Dokter Anda Sarti, apa kabar? Oh siap, Feni, buat Feni nanti kita kasih ya. Dari Andi Mariam ya. Meriam mata lata abdi salah ketik. Kan benar judulnya Rela Farid Harja. Beda tuh ah. Fen, Andi Mariam rela apa pasrah Fen? Judulnya Fen. Binari nih.
Kiki halo. Lagu Andi Nadia menurut pokoknya siap. Kiki Radio, streaming Bandung, the best in the world. Nostalgia, Emang Gile. Oke sahabat Kiki, masih di jalur musik nostalgia di Kiki Radio, biangnya musik nostalgia Bandung. Masih dengan Dewi Utomi dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang nanti. Sahabat Kiki, saya mau sedikit cerita tentang seorang penyanyi yang legendaris di era tahun 1970 sampai dengan 1980. Helly Gauss. Nah, Helly Gauss adalah penyanyi berdarah Batak yang berasal dari Bandung. Ini memiliki suara khas yang dikenal sebab bisa membawakan berbagai genre musik. Helly Gauss mengawali karirnya melalui panggung-panggung festival di kota Bandung dan sekitarnya pada tahun 1977. Ia mulai masuk rekaman di bawah naungan Chandra Record dan merilis debutnya bersama The Fokker melalui album Walau Sedih tahun 1977 dengan mengusung genre pop rock. Perjalanan musik dan lagu hitsnya, ia pindah ke label lain yang bernama Purnama Record dan beralih genre pop melankolis. Nah, karirnya semakin bersinar di era tahun 1980-an, di mana ia banyak merilis lagu pop, disco, jazz pop, hingga lagu-lagu pop Batak. Lagu-lagunya yang paling legendaris dan ikonik diantaranya Nikmatnya Cinta tahun 1981. Dinamika karirnya selain bersolo karir, ia juga sempat berkolaborasi merilis album
dengan penyanyi legendaris lainnya seperti Eis Dahlia, Jayanti Mandasari, dan hingga Mualim. Proyek musik swing, jazz, dan non-stop disco. Nah, ini salah satu lagunya Heli Gawos yang masih banyak digemari oleh pecinta musik tanah air yang berjudul Tersimpan di Hati. Yuk langsung kita dengarkan. Cus. Oke sahabat Kiki, masih bersama Dewi Utomi di jalur musik nostalgia di Kiki Radio, biangnya musik nostalgia Bandung. Sahabat Kiki, aku pengen mengenang Bandung pada zaman tempo dulu. Yuk kita bahas ya. Sejarah kota Bandung sebagai pusat kota modern dimulai ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels membangun jalan raya pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Pada tahun 1810, Daendels menancapkan tongkatnya di tepi jalan tersebut, yakni di kawasan Jalan Asia Afrika, dengan berucap, usahakan agar sebuah kota dibangun di sini. Itu permintaan beliau. Dan di titik itulah yang kini menjadi kilometer 0 di kota Bandung. Berikutnya adalah pesona Jalan Raga dan kaum elit. Jalan Raga pada akhir abad ke-19 adalah sebuah jalan yang kecil, yang sepi, dan dikenal dengan nama Pedatiwek atau Jalan Pedati. Saking rawannya, jalan ini bahkan sempat dijuluki Jalan Culik. Nah, pada zaman keemasan, pada tahun 1920-an, Raga disulap menjadi pusat pertokoan, butik, dan kafe bergaya Eropa. Gaya hidup kawasan ini menjadi tempat kongko favorit para menir dan noni Belanda saat itu, dan toko-toko mewah seperti Mansion Bogor Regent dan bioskop Majestic menjadi simbol kemewahan pada zaman itu. Kalau Majestic masih ada ya sampai sekarang. Nah, ikon yang arsitektur kolonial, tata kota Bandung pada masa itu dirancang sangat teratur dengan menggabungkan gaya arsitektur Art Deco dan tropis. Beberapa bangunan ikonik yang masih berdiri kokoh hingga kini antara lain Gedung Sate, Gedung Merdeka, Hotel Prianger dan Savoy Homan, dan juga Villa Isola. Nah, mungkin sahabat-sahabat Kiki, kalau saya di di Villa Isola, nah punya kenangan karena dulu pernah kuliah di situ. Terus di Hotel Prianger dan Savoy Homan juga pernah nyanyi di situ. Zaman muda, sekarang udah nggak muda lagi, sahabat Kiki ya. Oke sahabat Kiki, sambil menemani hari libur dan berkumpul dengan keluarga, udah nggak kerasa ini ya, udah jam 11 lebih 40. Nah, satu lagu sambil menemani Anda bersantai, kita kasih dari lagunya Mayang Sari yang berjudul Biarkan Saja. Yuk kita dengarkan langsung. Cus. Bila aku bunga, engkau letakkannya, menyatu kita dalam asmara. Andai aku bumi, engkau matahari, terangi dalam kehidupan. Walau semua orang
Oke, sahabat Kiki masih di jalur musik nostalgia, masih dengan Dewi Utomi di Kiki Radio, biangnya musik nostalgia Bandung. Sahabat Kiki, nah saya pengen cerita tentang zaman-zaman transformasi kota Bandung ya, dari era 80-an ya. Ada beberapa bangunan ikonis yang pada masa kolonial dan awal kemerdekaan dirobohkan atau beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan modern. Berikut adalah beberapa gedung populer di Bandung era 80-an yang kini sudah tidak ada lagi. Salah satunya adalah Bioskop Vanda, ya mungkin sahabat Kiki masih ingat ya. Bioskop Vanda itu letaknya di Jalan Merdeka sekitar Balai Kota Bandung yang sebelumnya menjadi Taman Vanda yang kita kenal sekarang. Bangunan ini awalnya adalah gereja yang kemudian berubah fungsi menjadi bioskop populer di tahun 70-an hingga 80-an. Gedung ini dirobohkan pada era tahun 90-an dan diubah menjadi ruang publik terbuka. Saya masih ingat ya tahun 80-an, saya masih kecil, 70 sekian lah ya. Dulu kalau di bioskop Vanda itu papa suka dapat tiket gratis ya. Akhirnya bareng tuh nonton sama temen-temen nonton di bioskop Vanda. Dan berikutnya adalah bioskop Palaguna atau Palaguna Nusantara yang berada di kawasan alun-alun Bandung. Nah sahabat Kiki masih ada yang ingat nggak nih? Palaguna adalah pusat perbelanjaan modern pertama kali di Bandung yang mulai beroperasi pertengahan tahun 1980. Menjadi tempat nongkrong legendaris di zaman itu, gedung ini dilengkapi dengan eskalator pertama di kota Bandung, toko serba ada, bioskop hingga arena sepatu roda. Bangunan mall yang sempat terbengkalai ini akhirnya dirobohkan. Sekarang masih kosong ya. Dan juga ada bioskop Elita. Nah sahabat Kiki ini ada di kawasan alun-alun Bandung. Masih ada yang ingat nggak nih bioskop Elita? Bioskop Elita merupakan salah satu bioskop peninggalan zaman kolonial Belanda yang masih sangat ramai menjadi pusat hiburan warga hingga awal tahun 1980-an. Bangunan bioskop ini kemudian tidak beroperasi dan akhirnya dirobohkan bersamaan dengan perubahan tata ruang di daerah alun-alun. Ada lagi satu lagi nih, mungkin sahabat Kiki masih ingat ya, ada bioskop Oriental di kawasan alun-alun yang berdampingan dengan bioskop Elita sejak era kolonial. Gedung bioskop ini menjadi salah satu titik kumpul dan hiburan warga di pusat kota sebelum akhirnya dirobohkan dan menjadi beralih fungsi. Nah, mungkin ada lagi beberapa yang tidak tercantum di sini. Zaman 70 80 ada di daerah yang sekarang jadi Pusdai ya, Taman Misbar ya. Kenapa sih dinamain Taman Misbar? Karena kalau nonton kita kalau gerimis langsung bubar. Aku ingetnya itu di daerah dekat, karena dekat daerah rumah aku di PPI dulu. Aku kecilnya di PPI di Kompleks Pusenif. Nah kalau nonton tuh sama teman-teman gitu bawa payung ya kan, jajan kayak apa ya namanya jagung itu kan. Nah, sekarang udah nggak ada tuh ya. Oke sahabat Kiki, sambil menikmati masih di hari Kamis, kita sudah beranjak semakin siang nih ya. Satu lagu dari Nike Ardila, permintaan dari sahabat Kiki yang berjudul Keraguan. Yuk cus, langsung kita kasih.